Halo anak-anak, ketemu lagi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jika pada video dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bentuk umum persamaan kuadrat, kemudian jenis akar-akar persamaan kuadrat, maka pada kesempatan ini lanjutannya adalah mengenai rumus jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Sebelum melanjutkan, kita melihat lagi kembali. Manakah yang merupakan rumus ABC yang benar? Ingat, rumus ABC ini digunakan untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Ada pilihan A, X1, X2 sama dengan min B tambah kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Atau pilihan B, X1, X2 sama dengan min B tambah kurang B kuadrat tambah 4AC per 2A. Silakan menentukan pilihannya. Dan jawaban yang benar adalah A. X1, X2 sama dengan min B tambah kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, kenapa sih kita harus tahu rumus ini? Rumus ini akan kita gunakan untuk menentukan penjumlahan akar-akar dan juga perkalian akar-akar dari persamaan kuadrat. Ingat juga bahwa bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Memiliki akar-akar. Misalkan, sesuai dengan rumus ABC yang tadi, kita pecah lagi menjadi X1 dan X2. Misalkan X1 adalah min B tambah B kuadrat, akar B kuadrat kurang 4AC per 2A, dan X2 adalah min B kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, bagaimana jika kedua akar tersebut dijumlahkan X1 tambah X2 atau dikalikan X1 kali X2? Mari kita perhatikan baik-baik bentuk seperti ini. Kita mulai dulu dengan dijumlahkan. X1 tambah X2. Berarti X1-nya kan adalah min B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi kita mau cari sekarang X1 tambah X2. Nah, ditambah dengan min B tambah, nah ini bukan tambah ya, tapi kurang akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Sama dengan, nah karena penyebutnya sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan yang atasnya. Nah ini kan min B dikurang dengan min B. Oke, bisa kita tulis min 2B. Cuman yang ini ya, plus akar B kuadrat kurang 4AC kurang akar B kuadrat kurang 4AC. Ini kan habis nih. Jadi 0. Oleh karena itu, bentuk yang atas ini menjadi min 2B per 2A. Sehingga kalau disederhanakan dia menjadi min B per A. Oke, jadi kita tahu nih X1 tambah X2-nya tanpa menentukan akar-akarnya kita dapat min B per A. Nah, itu untuk penjumlahan. Kemudian yang kedua adalah perkalian. Caranya juga masih sama. X1 kali X2 sama dengan min B plus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A dikali dengan min B min akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, ini dikali ya keduanya. Nah, kalau kita kali, kita lihat bentuk yang atas ya. Bentuk yang atas ini bersesuaian dengan bentuk aljabar ini. P tambah Q dikali dengan P kurang Q. Ini akan sama dengan P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, kalau yang atas ini, maka bentuknya dia menjadi, ini kan min B ya, min B kuadrat. Berarti min B pangkat 2
kurang dengan akar dari B kuadrat kurang 4AC dikuadratkan per 2A. 2A kali 2A jadi 4A kuadrat. Nah, tinggal disederhanakan, akar min B kuadrat itu adalah B kuadrat. Kemudian kurang dengan akar dari B kuadrat kurang 4AC dikuadratkan. Itu adalah B kuadrat kurang 4AC. Jadi akarnya hilang. Per 4A kuadrat. Oke, selanjutnya kita buka kurungnya, dia menjadi B kuadrat kurang B kuadrat tambah 4AC per 4A kuadrat. Oke, selanjutnya B kuadrat sama B kuadratnya bisa kita coret, habis ya. B kuadrat B kurang B kuadrat jadi 0. Kemudian 4AC per 4A kuadrat. Jadi sisa ini ya, 4AC per 4A kuadrat. Nah, ini bisa kita coret juga. 4-nya ini habis, kemudian A-nya habis juga pangkat 2 di bawah, jadi tinggal pangkat 1. Maka hasilnya adalah C per A. Ya. Jadi kita bisa tahu bahwa X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, dari sini, dari hasil penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat dapat ditentukan tanpa harus mencari akar-akarnya. Ya, sehingga kita tahu bahwa X1 tambah X2 bisa langsung dengan min B per A. Atau X1 kali X2 kita bisa hitung langsung dengan C per A. Ya, tanpa harus cari tahu dulu X1 berapa, X2 berapa. Contohnya bagaimana? Nah, ini kita lihat gunakan dalam contoh. Tentukan hasil penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat tambah 4X kurang 1 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu A-nya berapa? A-nya itu 1, B-nya adalah 4, C sama dengan min 1. Ya. Kemudian, yang dimintakan penjumlahan dan perkalian. Berarti anggap saja akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 tambah X2 itu sama dengan min B per A. Jadi berapa? Sama dengan min 4 per 1, yaitu min 4. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan C per A. C per A itu sama dengan min 1 per 1. Jadi hasilnya adalah min 1. Oke, itu kita temukan dengan mudah ya. Mudah banget untuk menentukan akar-akar penjumlahan dan perkalian akar-akarnya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk pengembangannya. Nah, bagaimana caranya kalau diminta ternyata penjumlahan dari kuadrat akar-akarnya? Ya, kuadrat akar-akarnya. Jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Nah, bentuknya ini dapat diubah menjadi X1 tambah X2 kuadrat dikurang dengan 2 kali X1 kali X2. Oke, ini dasarnya dari sini. Bentuk kuadrat seperti ini, misalnya P tambah Q dikuadratkan, itu kan hasilnya adalah P kuadrat tambah Q kuadrat kurang tambah 2PQ. Ini selalu seperti ini ya. Kemudian, karena kita mau mencoba bentuknya menjadi P kuadrat tambah Q kuadrat saja, maka 2PQ-nya kita pindahkan ke sebelah. Dia menjadi P tambah Q kuadrat kurang 2PQ. Nah, ini dasarnya. Ini kan sama juga dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Oke, jadi P kuadrat tambah Q kuadrat itu bentuknya adalah P tambah Q kuadrat kurang 2PQ. Sehingga sama dengan bentuk aljabarnya, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat sama juga dengan X1 tambah X2 kuadrat dikurang 2X1 X2. Kemudian bentuk yang kedua biasanya ditanyakan 1 per X1 tambah 1 per X2. Nah, kalau seperti ini jangan bingung, kalian harus samakan penyebut. Ya, samakan penyebut, tinggal kali saja penyebutnya, X1 kali X2 berarti X1 kali X2. Kemudian pembilangnya di atas gimana? Nah, pasti ini sama juga dengan cara penjumlahan aljabar. Ya, tinggal X2 tambah X1 atau bisa juga ditulis dengan X1 tambah X2. Gitu ya. Nanti kita akan coba dalam soal-soal seperti apa.
Nah, misalnya ini, bentuk yang tadi ya, bentuk yang tadi kita sudah peroleh X1 tambah X2-nya, ini X1 tambah X2-nya itu min 4, X1 kali X2-nya adalah min 1. Oke, saya tulis lagi di sini, X1 tambah X2 sama dengan min 4, X1 kali X2 sama dengan min 1. Oke, nah bentuk ini kita akan coba buat dalam X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. Oke, berarti X1 kuadrat tambah X2 kuadrat itu kan sama juga dengan X1 tambah X2 kuadrat kurang 2X1 kali X2. Nah, tinggal masukkan. Kan sudah diketahui ya. Min 4 kuadrat kurang 2 dikali min 1. Jadi hasilnya adalah 16 kurang 2 kali min 1. Jadi plus 2 sama dengan 18. Kemudian yang kedua, seper X1 tambah seper X2 itu sama juga dengan, ingat tadi, X1 kali X2 sama dengan 1 tambah X1 tambah X2 untuk atasnya. Berarti hasilnya adalah min 4 per min 1. Jadi hasilnya adalah 4. Itu untuk bentuk yang tadi tapi ditambahkan dengan bentuk aljabar yang berbeda untuk akar-akarnya. Nah, sekarang kita lihat contoh lain. Salah satu akar persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 8X tambah K sama dengan 0 adalah 3 kali akar yang lainnya. Diminta hitunglah nilai K. Nah, untuk soal ini perhatikan baik-baik. Dia mengetahui salah satu akar persamaan kuadratnya ini adalah 3 kali akar yang lainnya. Ya. Nah, ini kuncinya di sini. Sebelumnya kita tentukan dulu. A itu sama dengan 1, B itu sama dengan negatif 8, C itu sama dengan K. Nah, K yang kita belum tahu berapa nilainya, ini yang mau dicari. Tapi ingat, ini adalah salah satu akarnya 3 kali akar lain. Misalnya akar-akarnya adalah X1 dan X2. Maka kita bisa tuliskan begini. Salah satunya ya, anggap saja X1. X1 dibilang 3 kali dari akar lainnya. Berarti X1 sama dengan 3 kali X2. Oke. Nah, kita cari dulu berapakah X1 tambah X2. X1 tambah X2, ternyata X1 tambah X2 adalah min B per A. Itu kan arti 8 per 1. Min 8 per 1, jadinya 8 aja. Kemudian coba dengan X1 kali X2. Itu adalah C per A. Atau di sini K. K per 1, jadi K. Nah, karena kita sudah tahu salah satu akarnya adalah, misalkan X1 sama dengan 3X2, kita coba di sini. Ganti ke sini. Ya. 3X2 tambah X2 itu sama dengan 8. Nah, dari sini kita bisa tahu nih, 4X2 sama dengan 8. Berarti X2-nya adalah 8 per 4, 2. Nah, kalau X2-nya sudah tahu, berarti kita bisa cari dong X1. Nah, X1 kan itu sama dengan 3 kali X2. Berarti X1-nya adalah 3 kali 2. Jadi X1 sama dengan 6. Nah, sekarang kita gunakan rumus ini untuk mencari nilai K. Ingat, K di sini adalah X1 kali X2. Ya, di sini aja ya. Berarti X1 kali X2 itu sama dengan K. Nah, sehingga X1 kan sudah tahu ya, 6 dikali X2-nya kan sudah tahu juga, 2. 2 ya, sorry. 2. Nah, berarti sama dengan K. Berarti K sama dengan 12. Nah, ketemu nilai K. Nah, contoh lainnya kita lihat nih. Hitunglah nilai agar persamaan kuadrat 3X kuadrat tambah K kurang 2X tambah K plus 1 itu sama dengan 0 mempunyai akar-akar berkebalikan dan berlawanan. Nah, pertama untuk menentukan ini kita lihat dulu. A-nya adalah 3, B-nya adalah K kurang 2, C adalah K plus 1. Ya, tentukan dulu X1 tambah X2-nya apa? X1 tambah X2 kan min B per A ya, berarti min dari K kurang 2
per A, 3. Oke, X1 kali X2-nya apa? X1 kali X2-nya adalah C per A, yaitu K plus 1 per 3. Nah, itu dulu. Sekarang kita mulai dari A. Nah, dibilang salah satu akarnya, bukan salah satu, tapi masing-masing akarnya saling berkebalikan. Berkebalikan maksudnya apa? Nah, kita lihat nih. Kalau berkebalikan berarti anggap saja akar-akarnya X1 dan X2 ya. Berarti X1-nya itu sama dengan 1/per X2. Berkebalikan ya. Oke, berarti kita tentukan nih. Karena sudah tahu berapa X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2, kita bisa dapatkan nilai K untuk soal A. Kita lihat saja bentuk perkaliannya, berarti X1 kali X2 sama dengan K plus 1 per 3. Nah, X1 kali X2, kan X1-nya sudah tahu ya, 1/per X2, berarti 1/per X2 kali dengan X2 itu sama dengan K plus 1 per 3. Nah, ini kan bisa dicoret nih, habis ini ya. Berarti tinggal 1 di sini. 1 sama dengan K plus 1 per 3. Tinggal 3-nya kali ke seberang, berarti jadi 3 sama dengan K plus 1. Berarti K sama dengan 2. Itu untuk soal A. Untuk soal B, nah berlawanan artinya apa? Berlawanan adalah X1 sama dengan min X2. Sehingga kita bisa gunakan, kalau berlawanan ini kita bisa gunakan lihat penjumlahannya. X1 tambah X2. Itu kan sama dengan negatif dari K kurang 2 per 3. Nah, X1 tambah X2. X1 kan min X2 ya. Tambah X2 itu sama dengan negatif K kurang 2 per 3. Nah, ini kan jadi 0 ya. Sama dengan negatif K kurang 2 per 3. Ke sini. Ini jadi 3-nya kali ke 0, jadi kan bentuknya adalah negatif dari K kurang 2 sama dengan 0. Kemudian negatifnya kali ke dalam jadi negatif K tambah 2 sama dengan 0. Negatif K sama dengan negatif 2 berarti K sama dengan 2. Nah, itu untuk jawaban untuk yang B. Kira-kira seperti itu. Nah, demikian untuk video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.